Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalim oro. Halo pemirsa Nemu Nyimak, talk show yang penuh inspirasi dan pengetahuan, di mana kita mengulas berbagai topik menarik seputar budaya, kreativitas, dan inovasi. Saya Ayu Puspitasari akan menemani Anda dalam episode spesial hari ini. Dan pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan membahas salah satu sektor yang menjadi kebanggaan Provinsi Lampung, yaitu ekonomi kreatif. Dan tidak tanggung-tanggung ya, kita telah mengundang dua sosok luar biasa yang menjadi putra dan putri ekonomi kreatif Lampung. Di sini sudah ada Kak Bunga Rosarina dan juga Kak Bagus Indra. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Kak Bagus? Alhamdulillah baik. Oke, putra dan juga putri ekonomi kreatif Lampung. Ayu mau tanya dulu nih Kak, apa sih peran kakak sebagai putra dan putri ekonomi kreatif itu sendiri? Menurut saya peran kita sebagai putra dan putri ekonomi kreatif itu membantu para pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Lampung dengan cara mempromosikannya, menggunakannya, produk-produknya kita gunakan. Dengan mempromosikannya kita dapat membantu mereka. Oke, luar biasa sekali. Bisa diceritakan nggak mungkin menurut Kak Bunga perjalanan apapun ataupun tahap seleksi nih ya untuk menjadi putri ataupun putra ekonomi kreatif? Oke. Kalau dari saya pribadi tuh awalnya tuh ini kan saya putra dan putri ekonomi kreatif tahun 2023 tahun kemarin. Iya. Sekarang ini udah lepas masa jabatan sebenarnya. Tapi kan tetap aja 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Benar-benar. Nah, waktu kalau kita membahas perjalanan waktu itu saya tuh dari kabupaten, kita dari Kabupaten Lampung Tengah. Ini kan tadinya di provinsi. Waktu itu sebenarnya sempat ragu karena tingkatnya provinsi nih, pasti lawannya itu dari seluruh kabupaten dan kota yang tentunya ada di Provinsi Lampung, yang pasti mereka punya potensi yang luar biasa. Benar hebat sekali. Waktu itu sempat ragu, tapi ngobrol juga nih sama orang tua, sama teman-teman juga, kayak mereka percaya, justru mereka percaya gitu sama saya pribadi, kayak ayo ikut aja, yakin aja dulu, yang penting optimis kan. Oke, akhirnya waktu itu mencoba memberanikan diri untuk daftar tahun 2023, dan melalui proses seleksi yang ya lumayan panjang ya, kita sempat 2 bulan atau 1 bulanan gitu ya proses seleksinya itu. Terus kita tuh ada kayak sesi interview, terus catwalk, semuanya tuh dilihat dari semua faktor-faktor itu. Lalu sampailah kita di grand final. Di malam grand final itu di situ kita ada pemanggilan top 10, itu ada speech, terus top 6-nya ada Q&A, dan akhirnya saya pun gak nyangka gitu ya bisa mendapatkan runner up 2 gitu ya, second runner up, dan bisa menyandang gelar sebagai putri ekonomi kreatif. Luar biasa sekali. Oke, dan kita kan udah Kak Bunga kan udah tahap-tahap seleksi itu kan tadi ya. Tantangan nih, apa tantangan terberat menurut Kak Bunga? Lalu nanti Kak Bagus ya. Kak Bunga untuk menjalankan tahap-tahap itu. Kalau tantangan terberatnya jujur aja, saya awalnya tuh seseorang yang kurang terbiasa memakai heels yang lumayan tinggi. Dan ketika saya mengikuti ajang pageant seperti ini, dan tentunya kita memang diharuskan untuk ya terbiasa gitu memakai heels. Dan untuk di Putra Putri Lampung sendiri itu kita punya pakem itu untuk putrinya tuh harus memakai heels 15 cm. Waduh, biasa. Nah, dari situ sebelum karantina itu saya ya sempat latihan dulu di rumah, juga sempat latihan ya, sempat jatuh. Jadi mungkin itu ya tantangannya itu mungkin di heelsnya aja. Dan yang jelas yang satu tuh sempat ragu juga, itu yang jelas tuh keraguan dalam diri, karena sempat nggak percaya aja, sempat takut kalau ya kita ngelihat siapa ya musuh kita tuh pesaingnya tuh kan dari seluruh provinsi Lampung gitu. Tentunya mereka punya potensi hebat. Mungkin itu sih Kak. Yang lainnya alhamdulillah aman-aman aja. Waduh, luar biasa sekali. Jatuh bangun akhirnya alhamdulillah ya membuahkan hasil ya. Oke, untuk Kak Bagus sendiri nih, apa tantangan terberat mungkin untuk tahap-tahap seleksi itu? Kalau tantangan terberat itu yang pertama, kalau dari kabupaten lain kan itu ada pemilihan putra putri daerahnya kabupatennya. Kalau ini kita langsung maju sendiri buat mewakili kabupaten. Jadi persiapannya itu jauh lebih ekstra daripada mereka semua, kayak public speaking, terus catwalk, terus talentnya juga harus disiapkan, mental juga yang pertama itu semua harus dipersiapkan lebih matang. Kalau dari kami
itu sih Kak, kalau misalkan nggak ada kegiatan sebelumnya pemilihan dari daerahnya. Oke, itu tadi ya. Oke, ngomong-ngomong kan itu ada pemilihan bakat nih ya. Iya. Oke, bakat Kak Bagus sendiri itu di bidang apa sih Kak? Kemarin sih nampilin nyanyi, Mm-mm. kebetulan nggak jadi best talent nih. Best talent itu Kak Bunga. Aduh, luar biasa sekali. Oh, nyanyi ya. Untuk genre apa itu Kak? Pop atau dangdut? Pop sih kemarin. Pop ya. Oke, kalau boleh tahu nih idolanya itu siapa sih? Idola penyanyi. Benar sekali. Judika mungkin Kak. Judika, Suaranya tinggi waduh. banget itu kan harus sering-sering olah vokal Oke, sih. bener banget. Tapi bagaimana? Aduh, jangan deh kalau ini nanti Jangan rusak di-spill. lagi gendang kupingnya. Oke, Judika ya. Betul. Oke. Kalau Kak Bunga sendiri kan waktu itu kalau nggak salah sastra lisan Iya, sastra lisan Lampung ya. Lampung, Ringget. Oke, Ringget itu tadi. Waduh, luar biasa. Boleh tahu nggak Kak, Ringget ataupun sastra lisan Lampung itu apa sih? Kalau sebelumnya tuh, kalau kita bahas apa tuh sastra lisan Lampung, Ringget itu sebenarnya itu kan memang puisi atau pantun yang ada di dalam masyarakat Lampung gitu. Itu biasanya tuh dipergunakan itu ketika ada acara adat gitu. Misal kayak pernikahan gitu. Terus melalui prosesi adat Bumbang Aji. Nah, Oke. gitu sih Kak. Mungkin itu adalah puisi dan pantun masyarakat Lampung gitu yang tentunya di dalam itu tuh memiliki makna gitu, filosofi sendiri. Waduh, luar biasa sekali. Oke, dan selanjutnya nih ya, tantangan ekonomi kreatif nih kan sebagai putra dan putri ekonomi kreatif. Ini tantangan terbesar yang Kak Bunga dan juga Kak Bagus dilihat dari sektor ekonomi kreatif yang ada di Lampung. Ini gimana Kak cara mengatasinya kira-kira? Cara mengatasinya, apalagi kita kan Gen Z ya Kak. Benar sekali. Banyak banget pengaruh yang datang ke kita nih. Yang pertama itu fashion. Oke. Banyak banget anak muda yang sekarang tuh fashionnya malu pakai batik, pakai wastra, pakai Iya. kain tapis. Mungkin dari kita ini harus lebih menunjukkan ini nih, ikon kita nih tapis, ikon kita wastra nih, wastranya Lampung. Oke. Kita harus buktiin kalau misalkan pakai ini nggak kuno gitu. Iya, benar sekali. Jadi harus ada modernisasi antara wastra dengan yang budaya yang datang gitu sih Kak. Luar biasa sekali. Oke, baiklah Kak Bunga dan Kak Bagus, tentunya kita akan kembali lagi. Baiklah pemirsa Nemu Nyima, kali ini bakal kembali lagi tentunya dengan pembahasan yang menarik. Halo pemirsa Nemu Nyima, dan tentunya kali ini dengan tema kita mengangkat kreativitas lokal peran generasi muda Lampung dengan narasumber spesial kita Kak Bunga dan juga Kak Bagus. Oke, kita kembali lagi ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, kita sudah membahas tentang tantangan dan juga peran dari Kak Bunga dan juga Kak Bagus sendiri. Nah, sekarang nih proyek inspiratif. Nah, bisa diceritakan nggak Kak salah satu proyek ekonomi kreatif yang ada di Lampung yang paling inspiratif nih? Oke, waktu itu setelah kita dinyatakan sebagai juara dan menyandang sebagai putra-putri ekonomi kreatif Provinsi Lampung, kita tuh diberi fokus gitu atau profil Iya. kami berdua ini itu ada UPT Dinas Pendidikan Penyandang Disabilitas. Oke. Itu tuh di Bandar Lampung, daerah di Bandar Lampung. Di situ anak-anak disabilitas itu mereka tuh punya sejenis usaha membatik. Nah, membatik itu dijalankan oleh teman-teman
tunarungu dan tunadarsa gitu. Jadi mereka tuh di sana ada gurunya sendiri gitu. Mereka ada gurunya sendiri bagaimana cara mereka membatik. Terus gurunya itu juga mengajarkan cara mempromosikan dan memasarkan batik mereka. Dan alhamdulillah waktu itu kita ke sana sempat bantu untuk promosi juga dan memberitahu bagaimana cara sosial media ini bisa sangat berpengaruh terhadap UMKM yang sedang mereka jalankan itu. Dan juga alhamdulillah saat ini saya mendengar info katanya salah satu dari siswa penyandang disabilitas yang ada di sana itu sekarang sudah bekerja sama juga dengan salah satu butik gitu yang ada di Bandar Lampung untuk memproduksi batik gitu. Jadi sumber daya manusia di sana tuh juga sudah lumayan luar biasa gitu karena sudah dibawa atau diajak ke udah pasar gitu, pasarnya di Bandar Lampung gitu. Oke, itu sangat mendukung sekali Iya, ya. Oke, dan nantinya itu mungkin untuk keuntungannya itu sendiri untuk itu sebuah yayasan atau bagaimana? Iya, itu tuh dinas sebenarnya, dinas, dinas sosial penyandang disabilitas gitu. Jadi memang anak-anaknya tuh di sana tuh seperti mereka tuh semacam sekolah gitu loh Kak, mereka sekolah dan di sekolahnya itu mereka tuh ada pengajaran salah satunya itu batik itu, mereka belajar UMKM itu bagaimana cara mereka memasarkan dan juga sebenarnya mereka nggak hanya sekedar membatik tapi mereka ada kelas seperti kelas menyanyi gitu, juga kelas kreativitas lainnya gitu dan mereka tuh di sana ya gratis gitu jadi semua apapun itu akan kembali ke mereka sendiri ke siswanya sendiri gitu karena memang itu dinas UPT unit pelayanan terpadu gitu. Dan juga Kak Bunga dan Kak Bagus sendiri itu menjadi salah satu motivator atau bagaimana? Motivator mereka? Datang ke sana itu sebenarnya juga membantu mengajarkan bagaimana caranya sosial media ini bisa berperan sangat penting gitu, sangat pesat di dalam kemajuan ekonomi kreatif yang sedang mereka jalankan gitu. Ada kesulitan sendiri nggak Kak untuk mengajarkan itu? Kalau kesulitan tentu saja ada, apalagi kan di sana teman-temannya penyandang disabilitas gitu kan, mereka kesulitan untuk berbicara dan juga ada kesulitan untuk menangkap apa yang kita bicarakan. Jadi memang kita di sana waktu itu tuh dibantu gitu sama memang yang udah punya wewenang di sana untuk bagaimana cara kita berkomunikasi agar lebih mudah gitu. Ketantangannya mungkin itu sih Kak, karena mereka ya teman-teman dari disabilitas itu tadi. Dan itu kan untuk di dinas itu sendiri ya. Dan untuk UMKM nih yang ada di Lampung itu bagaimana Kak perkembangannya saat ini? Kalau kita melihat UMKM Lampung tuh sejauh ini kalau menurut saya pribadi itu sudah sangat pesat ya, apalagi contohnya UMKM kita kan di Lampung kita punya kesenian, kita punya budaya, terus juga kalau bahasa ekonomi kreatif kita punya pariwisata, kita punya kuliner yang itu tuh berkembang sangat luas. Bahkan Lampung sendiri itu memiliki julukan The Treasure of Sumatera gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa membantu nih mengembangin dan sekarang juga kan udah banyak nih event-event yang berjalan gitu, tentunya di provinsi seperti kayak event Lampung Craft, itu memang event tahunan yang dimana di Lampung Craft itu mengajak nih para pelaku-pelaku usaha untuk membantu memamerkan ya, atau menjual, mempromosikan usaha-usaha mereka yang ada gitu di event Lampung Craft itu gitu. Nah, cara untuk mengenalkan pariwisata itu sendiri Kak, bagaimana? Kalau cara untuk mengenalkan pariwisata tuh yang jelas kita harus datang dulu ke tempat tersebut ya, kita bantu, kita gunakan nih sosial media karena sama-sama kita tahu ya, terkhususnya kita semua kan Gen Z nih, kita hidup di mana perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat gitu. Jadi kita bisa menggunakan sosial media tuh sebaik mungkin gitu. Kita bisa membuat konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang tentunya mengikuti tren zaman sekarang dan itu bisa menggait gimana para wisatawan di luar itu untuk datang ke Lampung gitu, ataupun wisatawan yang dari Lampung untuk datang ke wisata tersebut. Benar sekali ya. Jadi melalui media sosial itu media sendiri. sosial. Kalau menurut Kak Bagus sendiri nih, gimana Kak cara kita meningkatkan mungkin ya untuk para UMKM yang ada di Lampung ini sendiri? Jelas kita harus support sih Kak, pertama produk apa saja yang mereka jual. Itu ada Kak pasar ekonomi kreatif yang pernah saya kunjungin di Provinsi Lampung itu ada dua. Yang pertama itu ada di Kota Metro, itu namanya Payungi, Pasar Yosomulyo Pelangi. Di situ tuh banyak banget makan-makanan UMKM yang dijual. Bukan hanya itu saja, tapi ada sekolah Payungi namanya Kak. Di situ banyak mereka belajar kayak buat kria, terus desain, terus desain grafis. Di situ banyak banget diajarin kegiatan-kegiatan positif tentunya buat teman-teman bisa banget datang ke sana. Dan itu yang kedua ini ada di Ring Sewu, namanya Ngaruput. Jadi bukannya Pak. Iya, alamatnya di mana itu Kak? Ring Sewu Kak.
Kalau misalkan ini kita bukanya sih minggu pagi sih. Kalau Minggu misalkan pagi. pasar ekonomi kreatif seperti itu. Mm-mm. Dari pagi sampai dengan siang. Jam 8 Oke. sampai dengan jam 12 kemungkinan sudah selesai. Oke. Untuk membuka hal-hal yang seperti itu, apakah sangat diperlukan untuk campur tangan masyarakat juga ya Kak ya berarti? Jelas Kak. Kalau misalkan tidak ada campur tangan antara masyarakat, itu tidak akan berjalan. Pemerintah juga ambil alih? Dengan dukungan pemerintah tentunya. Oke. Dan itu sangat menguntungkan mungkin ya untuk masyarakat lokal yang ada di sana ya? Menaikkan perekonomian sih Kak utamanya. Jadi saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan support Oke. pemerintah, kegiatan tersebut bisa berjalan. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak Bunga dan Kak Bagus ini kan 2023 nih ya. Oke, nih rencana ya, apa rencana Kak Bunga dan juga Kak Bagus nih setelah masa jabatan sebagai putra dan putri ekonomi kreatif ini berakhir? Boleh, siapa nih yang jawab? Oke. Boleh Bunga. Kalau dari aku sendiri, setelah masa jabatan ini berakhir, aku sekarang lagi mahasiswa di perguruan tinggi di Bandar Lampung. Aku akan fokus ke kuliahku dulu, ke studiku dulu, itu yang jelas. Karena juga sekarang udah menuju semester tua ya. Jadi rencananya itu ya yang jelas akan fokus ke di perkuliahan. Oke, luar biasa. Oke Kak Bagus sama Kak Bunga ya, kita break sebentar. Baiklah pemirsa, namun nyimak, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa Nemu Nyimah, dan kembali lagi bersama Ayu Puspita dan narasumber spesial kita Kak Bunga dan juga Kak Bagus Indra. Oke, halo Kak, masih semangat ya? Halo, masih sangat semangat. Masih sangat semangat ya. Tentunya menjadi putra dan juga putri ekonomi kreatif di 2023. Oke, tadi kita udah tahu nih ya Kak Bunga tadi mau kemana setelah pasca jabatan. Oke, lalu Kak Indra sendiri nih bagaimana? Mungkin setelah itu ya, setelah melepas jabatan itu sendiri. Yang jelas kita lebih fokus buat memperkenalkan, apalagi saya bekerja di bidang pariwisata dan juga pelayanan. Jadi setiap ada tamu ataupun yang berkunjung, kita bisa tahu nih tempat makan di mana yang rekomendasi, pariwisata apa yang bagus, yang bisa buat libur keluarga gitu. Seperti itu kita bisa lebih memperkenalkan gitu. Jadi kita lebih siap gitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka gitu sih. Oke, itu tadi ya. Dan saat ini Kak Ayu mau tanya nih sama Kak Bunga. Kak Bunga ini kan adalah salah satu pemenang sastra lisan Lampung ya, Provinsi Lampung tentunya pada tahun 2019. 2019. Oke, 2019. Mungkin bisa di-spill sedikit nih Kak tentang sastra lisan Lampung waktu itu mungkin ya. Itu bagaimana ceritanya? Di 2019 itu, waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan SMK. Nah di situ tuh ada seperti ekstrakurikuler sastra lisan Lampung gitu. Nah terus saya sebenarnya waktu itu saya diajak oleh gurunya tuh, oleh pelatihnya tuh untuk ikut di sastra lisan Lampung tuh, karena memang di situ mencari siswa yang mau dan punya bakat gitu, yang just punya kemauan gitu untuk berlatih sastra lisan Lampung. Begitu saya ikut di organisasi tersebut,
saya diminta nih untuk mengikuti lomba di provinsi. Waktu itu sebenarnya sempet nggak yakin juga karena itu kan pertama kali nih, first time banget saya ngeringget gitu kayak, karena biasanya kan kita selalu ngeliat cuman bisa di acara-acara adat gitu, misalnya ada begawi ataupun apa, dan itu saya langsung nih dimajukan gitu untuk lomba gitu di provinsi. Waktu itu oke, dan ya mulai berlatih dengan guru tersebut, dan juga tentunya latihan gitu sama orang tua di rumah, karena kan mami juga ya asli Lampung gitu, benar. belajar sama mami juga, sama orang tua, sama keluarga juga, sama guru-guru itu juga. Terus kita buat Sastra Lisan Lampung, waktu itu temanya memang generasi muda gitu. Jadi di dalam Ringget itu kita punya makna, punya filosofi gimana sih generasi muda ini sebagai emas gitu, emas Indonesia di tahun 2045 itu waktu temanya pada saat itu. Dan setelah latihan itu pada hari 2019 September itu kita berangkat ke provinsi untuk lomba, dan alhamdulillah nggak disangka-sangka juga bisa jadi pemenang gitu, juara 1. Luar biasa. Oke, boleh di-spill lah ya. Oke. Oke, boleh deh dibawakan ya Ringget ataupun Sastra Lisan itu sendiri. Oke, ini dia bunga. Apa ngeliat kita? Oke. Ini juga Ringgetnya tuh tentang generasi muda. Oke. Tabi nupang cerita sikam pun permisei diunyan ngam segalo wawai hareuy dang pai metei suyo kiroa cawo nyukei andalan si kamak piwo niat ngembangkan diri generasi zaman tano dang pai lupa diri unyan rasan dicoba kerja harus teliti mitar jak tano dang guai kesel atei cecun adat budaya perbaiki segala segai tano nayah perkembangan no unyan di segala segai anjak seni budaya tigah di teknologi generasi tano jayo basing rasanya kusei najin modal mak piwo kak dapat guai kuda besai tano kak tekato tiga seluruh negeri generasi am jayo sangun kak terbukti cukup pai tiga dijo kata mak gagah pilih mahapai ngalimpuro sikam ucap terima kasih. Ya pun, luar biasa. Waduh, nilainya 100 deh. Alhamdulillah. Gimana Kak Bagus, berapa nilainya? 1000/10. 1000/10. Oke, itu sebenarnya untuk iramanya itu emang dari sananya ya? Iya, kalau Ringget memang iramanya seperti itu, mendayu Oke, gitu. boleh ajarin Kak Ayu nggak? Boleh. Oke, coba ya ini pemirsa Nemu Nyimah, Ayu udah dibuatin sebenarnya sama Kak Bunga nih untuk pemirsa Nemu Nyimah sendiri. Oke, coba ya. Nanti dinilai ya Kak ya. Siap. Bisik nilainya. Perilaku ulun lapung gimana nemunya mah pil pesengirai dijunjung sakai sembayan telapak. Iya. Wah, oke. Berapa? 80? Boleh 80. Berapa Kak Bagus? 99. Oh, per 9. Belum jadi bisa ngalahin Belum bisa ngalahin provinsi. pemenang provinsi, Kak. Ya udah deh, nanti belajar lagi berarti ya. Oke. Satu lagi nih. Satu bait. Boleh ya? Boleh. Dua juga boleh, Kak. Karena dua doang yang dibuatin Kak Bunga. Oke nih ya. Nih pemirsa. Tiga dijopai tangguh sikam dimetai pemirsa dang lupa lamun berdoa tetun siaran nemu nyimah. Iya. Biasanya ada dung. Iya, biasanya kita ada itu. Kita nggak bawa ya tahu. Iya, conang tahu. Jalan tadi ya. Oh, tinggalan ya. Oke, itu tadi ya Ringget sendiri. Oke, dengar kalau Kak Bagus nih masuk 10 besar ya, mulai mengenai
Lampung Tengah. 2020. 2020 masih baru Baru banget ya, banget, baru kemarin. banget ya. Masih Oke. ada. Bisa diceritakan nih Kak, gimana proses Kakak mungkin untuk masuk ke dalam 10 besar? Yang jelas kurang lebih sama untuk pemilihannya Kak. Dari karantina, prakarantina juga kita mengenal adat, budaya, kebudayaan, terus pariwisata apa saja yang ada di provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah. Oke. Karena kita pemilihan di Lampung Tengah itu Oke. sih. Jadi pemilihannya sama, grand final, terus ada top 10, top 6, jadi saya berhenti di top 10. Luar biasa, itu ada perjuangannya Udah juga luar perjuangan. biasa ya. Luar biasa sekali sih Kak, apalagi generasi ke generasi makin kesini makin luar biasa sih buat Iya. wawasannya itu emang harus diacungi jempol sih. Waduh, oke. Kita ke penghujung acara nih Kak ya. Harapan mungkin ya untuk Lampung Tengah ya Kak Bunga dan juga Kak Bagus untuk ekonomi kreatif yang ada di Lampung. Yang ada di Lampung Tengah ya Kak, itu harus lebih banyak dikembangin si peran serta warga yang pertama, dan juga dukungan dari pemerintah. Banyak banget ini potensi-potensi UMKM di Lampung Tengah itu banyak banget sih Kak. Jadi kita harus saling support antara pemerintah dan juga UMKM gitu sih. Oke, menurut Kak Bunga nih gimana? Kalau benar tadi yang udah dijelasin Kak Bagus gitu, turut peran serta masyarakat dan juga pemerintah tuh untuk kolaborasi, dan juga yang jelas kita sebagai anak muda juga gitu Benar. harus ikut serta, juga harus gencar, karena memang anak muda sekarang ini kan yang jadi tonggak masa depan gitu Benar, ya. suka jadi pilarnya. Jadi pilar, bener banget. Jadi memang benar generasi muda tuh juga memang harus gencar gitu memang untuk mempromosikan gitu ekonomi kreatif yang ada. Keren. Makasih banyak ya untuk Kak Bunga dan juga Kak Bagus sudah hadir di program Nemu Nyima kali ini. Semoga sukses dan jangan lupa ya untuk terus berkarya dan juga berinovasi untuk Provinsi Lampung. Kalau bisa untuk Indonesia. Oke. Ya demikianlah pemirsa Nemu Nyimah ya, perbincangan inspiratif kita hari ini bersama Putra dan Putri Ekonomi Kreatif Lampung, Kak Bagus dan Kak Bunga. Kisah mereka bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang perjuangan, inovasi, cinta terhadap budaya lokal. Dan untuk ya pemuda-pemudi ataupun muli-megane yang ada di Lampung, mari kita mengambil inspirasi dari mereka ya, jadikan keberhasilan mereka sebagai pendorong semangat kita untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga warisan budaya kita. Di setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi batu pijakan menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan Nemu Nyima hari ini. Saya Ayu Puspitasari dan segenap kru pamit undur diri. Tetaplah berkarya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan.